warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Siraman Rohani Sangaji TV Warna Baru Keluarga Jogja. Kali ini bersama saya Ria Purnamasari dan sudah bersama dengan Ustadz Kuncoro yang akan membawakan tema tentang 5 perkara yang disegerakan. Mungkin barangkali dari pemirsa yang ingin menyaksikan dan juga ingin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, dan juga pastinya Ustadz Kuncoro akan siap membantu untuk memberitahukan juga kepada pemirsa bagaimanakah atau apa saja sih 5 perkara yang disegerakan itu. Langsung saja Siraman Rohani Sangaji TV bersama Ustadz Kuncoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria. Iya. Kali ini kita bicara tentang 5 perkara yang disegerakan. Apa saja sih itu, Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Di dalam hidup ini Mbak Ria dan pemirsa, ada hal-hal yang sebenarnya kalau dalam konteks ibadah itu pelaksanaannya tidak boleh tergesa-gesa. Betul. Walaupun manusia punya sifat ajula. Ajula itu tergesa-gesa. Al-insanu ajula. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Tetapi dalam konteks ibadah, ibadah itu tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Kalau orang Jawa bilang kesusu. Contohnya sholat. Sholat itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktunya. Istilahnya manjing. Manjing kalau orang Jawa itu. Kalau belum manjing, meskipun sudah niat, sudah berwudu, sudah berpakaian lengkap, menutup aurat untuk sholat, ya belum boleh sholat. Baru ketika masuk waktu boleh sholat. Buka puasa juga begitu. Meskipun sudah lapar, semua makanan sudah tersedia, kalau belum beduk maghrib, belum boleh berbuka. Makanya nggak boleh tergesa-gesa. Haji, umroh juga begitu, Kak. Kalau umroh sih lebih fleksibel. Kalau haji terutama, itu harus sesuai waktunya di bulan Zulhijjah. Nggak boleh karena semangat bulan Rabiul Awal sudah berangkat. Mau kemana, Pak? Haji. Lo kok meruput? Timbang sesok rame. Kan nggak bisa karena pengen slow terus mendahului waktu yang seharusnya. Itu dalam konteks ibadah. Tetapi ada perkara-perkara yang justru pelaksananya itu bagus kalau disegerakan. Nah ini dari kitab Nasul Ibad ya, Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar ya, ulama dari Banten, makanya nama beliau Al-Bantani yang pernah jadi guru di Masjidil Haram ya, di Makkah ya. Dia menuliskan tentang 5 perkara yang bagus pelaksanaan justru ketika disegerakan. Apakah itu? Yang pertama adalah menjamu tamu. Menjamu tamu. Ini bagian dari keimanan karena man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, cara memuliakan itu adalah sesegera mungkin menjamu tamu yang telah datang ke rumah kita ya. Jangan sampai kalau orang Jawa bilang tamunya bingung leh. Sudah lama duduk menyampaikan menyampaikan maksudnya sampai berbusa-busa nggak keluar apapun gitu. Sumurnya asap ya. Iya, biasanya sindirannya seperti itu ya. Kalau tuan rumahnya paham langsung dibikinkan. Kalau tuan rumahnya nggak paham, memang ini musim kering katanya. Jawabannya begitu. Nah ini ya, ternyata menjamu tamu itu merupakan perkara yang baik untuk disegerakan pelaksanaan. Sehingga jangan sampai menunggu lama. Tamu yang hadir di rumah kita sudah menyampaikan maksudnya itu sudah dijamu dengan baik ya. Nah ini perkara pertama. Baik. Tapi ada juga saya pernah mendengar Ustadz kalau bertamu terlalu lama itu tamunya yang harus membawa oleh-oleh. Betul tidak? Itu kalau mau masuki bulan Ramadan itu ya. Bulan Sya'ban itu kan bulannya saling maafkan itu. Bawa oleh-olehnya ketan kola apem itu. Nah, sebenarnya gini, tamu itu juga harus tahu diri dalam tanda kutip ya. Tidak boleh juga terlalu lama. Karena begini, kalau tuan rumahnya itu ternyata sedang sibuk,
atau kemudian dia juga punya janjian dengan yang lain kan biasanya ada kode-kodenya itu ya. Nah tamu juga harus paham, tuan rumah sudah sebentar-sebentar lihat jam, kok malah moro tamu awet, gitu. Mau ngusir nggak enak gitu. Loh, kok nggak pulang-pulang? Sebenarnya kita sudah mau ada keperluan yang lain gitu ya. Jadi kedua-duanya sebenarnya harus saling pengertian, saling memahami. Tamu nggak boleh juga datang-datang terus takon iki kok disuguhi apa gitu. Ya, itu ya kurang tepat juga ya. Nah ini ada di mana kita ini menghormati tamu dengan cara tadi sesegera mungkin menjamu dengan baik. Dan di dalam Islam itu jatah orang bertamu itu harus dilayani dengan baik itu sebenarnya 3 hari ya. Bertamu menginap di rumah kita itu maksimal 3 hari ya. Kalau 4 hari lebih lagi sebulan tuh nggak tahu bertamu apa diusir dari rumah kita kan. Jadi curiga gitu. Itu gitu. Itu yang pertama. Baik, menjamu tamu ya. Kemudian yang kedua, perkara yang patut disegerakan yang kedua adalah menikahkan anak perempuan jika sudah masuk masanya menikah. Jadi dilihat dulu kalau belum masuk masanya masa dinikahkan gitu. Kan nggak tepat gitu. Jadi salah satu kebaikan ketika memiliki anak perempuan yang sudah masuk masanya menikah ya dicarikan jodohnya itu. Pasti anaknya kan berkata, itu kan sudah bukan zaman Siti Nurbaya gitu kan. Memang yang dijodohkan cuma Siti Nurbaya. Kan bukan hanya itu gitu. Artinya apa? Tugas orang tua itu kan selain melahirkan, merawat, mendidik sampai pada menikahkan itu. Endingnya di situ ya, sampai menikahkan. Bahkan kalau perlu mencarikan jodoh terbaik bagi anaknya. Meskipun kalau anak muda sekarang yo golek dhewe gitu ya. Walaupun ya belum tentu jaminan mutu kan. Kadang-kadang salah gitu ya. Tapi prinsipnya adalah ketika seorang anak perempuan sudah masuk masanya menikah, ya segera orang tuanya berupaya untuk menikahkan dia gitu ya. Tapi kalau si anak perempuan ini tetap kekeh belum mau menikah Ustaz? Ya harus diprovokasi. Artinya itu memang dari kecil keluarga itu mah harus mendidik bahwa jika punya anak kau adalah perempuan, suatu saat kau menjadi ibu dan seterusnya. Harus memang disampaikan pengertian-pengertian semacam itu sehingga pada saatnya dia muncul kesadaran itu. Bahkan bisa jadi minta ya. Ayah, bunda, saya kayaknya sudah mulai masanya Kalau jadi orang tua nangis saya Ustaz. Iya. Jangan nangis dulu. Itu ya. Yang kedua adalah menikah. Apalagi kalau sudah datang ke rumah kita punya anak perempuan, datang ke rumah laki-laki yang solih, melamar gitu, jangan ditolak. Loh Pak, dia solih tapi nggak kerja, itu nggak solih. Yang namanya soleh itu akhlaknya baik, ibadah baik juga kerja. Kalau nggak kerja ya nggak soleh itu. Mau menafkahi pakai apa gitu. Jadi soleh itu kebaikan yang paripurna, bukan hanya sekedar baik akhlaknya, taat ibadahnya, tapi juga siap bertanggung jawab. Itu kan ya pasti kerja kan gitu. Itu kalau ada laki-laki soleh mendatangi rumah kita untuk melamar kita ya jangan ditolak ya. Jangan ditolak. Kalau anak sekarang nggak tahu ukuran yang pertama apa. Walaupun Nabi memberikan sinyal kalau menikahi, kalau laki-laki ya menikahi perempuan kan li jamaliha, karena parasnya, karena cantiknya gitu kan. Lima liha, karena hartanya, bukan berarti materi ya. Karena harta itu kan akan bisa mencukupi kehidupan ya, dan bisa buat sedekah dan lain sebagainya. Nasabiha, karena keturunannya ya, keturunan baik-baik atau enggak itu. Walaupun keturunan bisa diputus ya. Ada orang baik turunannya enggak baik, ada orang baik turunannya baik, itu bisa diputus. Terakhir lidiniha, karena agamanya ya. Maka yang agama itu mengunci semuanya. Yang ketiga yang patut disegerakan adalah menguburkan jenazah. Kalau dari merawat hingga dari mulai merawatnya, yaitu memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, baru menguburkan. Sesegera ya, jangan ditunggu terlalu lama. Mohon maaf, kadang-kadang budaya di masyarakat kita itu kan menunggu ya, menunggu sampai sekian lama itu. Baiknya ya jangan sampai ketemu dengan misalnya meninggal sebelum duhur ya, kalau bisa sebelum duhur berikutnya sudah dimakamkan ya. Biasanya kita kan lama itu kan menunggu keluarga nggih. Biasanya seperti itu Ustaz. Pak, ini anaknya masih ada yang di luar negeri. Lah luar negeri ini ngendi? Nek Burundi itu kan ya angel golek. Agak-agak tidak ya. Terkenal karena sepak bola kan. Ya kan? Nah, ditunggu dalam waktu yang wajar itu ya. Karena begini, semakin cepat jenazah itu dimakamkan, dia itu semakin cepat mengetahui tempat dia kembali. Nah, dan tidak menjadi beban bagi
keluarganya kalau ternyata si jenazah itu ternyata punya punya beban-beban yang harus ditanggung. Pemirsa temen jajan, kalau mau tahu gimana keseruan Monik, ayo ikutin Monik. Wah, di sini ternyata ada combro, ada soto kuning juga, dan di sini juga ada mie kocok. 13.000 aja kalian bisa menyantap toge goreng yang wah enak banget pasti rasanya dong ya. Timunnya wajib di Jalan Surya Kencana ya Bu ya. Oke. Tambahkan pengetahuan kalian tentang negara tercinta kita, mulai dari budaya, pendidikan, keindahan alam, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya melalui Melihat Indonesia. Halo, saya Brian. Selamat atas mengudaranya Sang Haji TV, warna baru keluarga Jogja. Semoga Sang Haji TV selalu bisa menginspirasi banyak orang di luar sana dan menjadi keluarga bagi kita semua. Sukses Sang Haji TV. Semakin cepat jenazah itu dimakamkan, dia itu semakin cepat mengetahui tempat dia kembali. Nah, dan tidak menjadi beban bagi keluarganya kalau ternyata si jenazah itu ternyata punya punya beban-beban yang harus ditanggung. Maka semuanya harus diselesaikan. Nah, ini bagian dari fardu kifayah sebenarnya. Fardu kifayah itu satu kewajiban yang harus ada yang melakukan di satu lingkungan masyarakat. Kalau ada orang meninggal dunia, maka ada perwakilan yang melakukannya ya, melakukan semua kewajiban itu ya, entah memandikan. Nah, mandikan ini biasanya memang spesialis nih, tidak semua orang kan mampu. Dijak ya ono sing ra gelem barang. Ayo Mas melu ngedusi. Wah, saya enggak mau, Pak. Loh, kenapa? Saya sendiri jarang mandi gitu. Loh, berarti perkaranya keset ini. Perkaranya bukan nggak bisa, tapi nggak mau gitu. Nah, ini ya, jadi yang seperti itu patut disegerakan. Tadi supaya bagi si mayat, kalau dia orang baik, dia segera bisa melihat tempat dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan menarik. Tapi banyak kan mungkin dari masyarakat belum banyak yang mengetahui, belum banyak yang paham ya. Iya, dan pengertian disegerakan itu kadang juga ada yang salah pengertian. Iya. Disegerakan itu langkahnya. Iya. Jadi kerandanya terus dibawa lari. Nah, kalau nggak ditali kan repot itu ya. Mau dimakamkan tengkurap itu untuk sudah nggak bisa protes ya. Nah, ini mempercepat itu bukan kemudian seperti itu terus Berusaha. kalau naik ambulan terus supirnya gaspol remblong itu kan nanti bisa mencelakakan yang lain juga gitu. Makanya ada ukuran-ukuran tertentu ya. Dipercepat itu dari sisi waktu ya. Jangan sampai berlama-lama di dalam rumah. Ya. Terus yang berikutnya, nah ini perkara yang harus disegerakan. Baik, apa itu? Membayar hutang. Waduh, Ustaz. Kok lihatnya ke saya, Ustaz? Ya, kalau lihat ke sana juga banyak ternyata. Ya, sebenarnya ya saya sedang membicarakan saya sendiri nih. Membayar hutang memang harus disegerakan ya. Iya. Karena termasuk Rasul Muhammad SAW tidak mau mensolatkan mayat yang masih punya hutang. Baik. Iya. Ketika beliau bertanya kepada keluarga si mayat, pasti kan ini ada urusan yang belum selesai belum? Hutang piutang. Oh, belum ya, selesaikan dulu ya. Maka kalau kita sering takziah itu biasanya perwakilan keluarga akan berikan sambutan
Kalau ada yang berkaitan dengan hak ada, maka nah itu supaya segera diselesaikan gitu. Nah ini tidak menjadi kewajiban karena begini, semakin menumpuk nanti akan semakin susah. Termasuk bagi mbak-mbak, ibu-ibu itu hutang puasa itu harus segera dibayar gitu. Kalau punya hutang puasa Idul Fitri, paling kita beridul Fitri 1-2 hari setelah itu kalau bisa ya langsung dibayar itu. Wah, iso ukah panganane Pak. Nah, biasanya kan iso ukah undangan sawalan gitu. Sering-seringnya sih mendekati Ramadan depannya lagi tuh Ustaz. Pak, banyak tuh yang Ramadan kurang 2 hari masih utang 7 hari. Terus gimana nyaurnya itu? Kadang-kadang kan kalau setelah Lebaran tuh eman-eman ya, masih banyak undangan gitu ya. Nah nanti tiap hari undangan reuninya saja sampai kuliah kan, kuliah reuni, SMA reuni, SMP reuni, SD reuni, TK reuni, yang ada cuma PAUD, selalu koncone sopo gitu kan. Nah, maka disegerakan bayar hutang itu. Dan hutang itu kan beban ya, beban sebenarnya. Semakin banyak ya semakin beban. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang orang tidak sadar karena hutang itu bisa tidak sengaja mengajari bohong bagi anaknya. Ya, contohnya begini, sudah hafal kalau jam sekian itu pasti ada penagih hutang datang. Dia nggak siap untuk membayar, kemudian bilang ke anaknya, Dok atau Le, nanti tolong bilang kalau orangnya datang, ibu pergi. Pergi kemana Bu? Ke Temanggung, sing kira-kira adoh. Orangnya datang betulan kan, tanya soalnya, Dek, ibunya mana? Oh tadi saya disuruh bilang ibu untuk pergi ke Temanggung. Kan anak kecil jujur ya. Lah Temanggungnya mana Dek? Bu, Temanggungnya mana Bu? Malah takon gitu. Nah, itu kan jadi konangan. Dan itu upaya yang sengaja nggak sengaja sebenarnya orang tua sedang mengajari anaknya berbohong. Nah itu ya, itu termasuk efek yang kurang baik dari bagaimana ketika seorang itu tidak segera Jadi kita itu kadang-kadang berpikirnya gini Mbak, punya uang 500.000, punya hutang 300.000, mau membayar tuh eman-eman. Kalau saya bayarkan mesti tinggal 200. Padahal hakikatnya uang dia juga cuma 200. Karena dia masih menanggung hutang. Dan tidak punya hutang itu kayaknya tentrem gitu. Tapi kok koyonya ya angel gitu. Semua orang akan seperti itu ya. Nah, maka semakin sedikit ya kita akan semakin lebih nyaman karenanya gitu. Itu yang keberapa tadi? Ya keempat. Ya, yang Tapi Ustadz, mohon maaf. Nah kan biasanya nih, misalkan habis dapat gaji nih Ustadz ya. Habis dapat gaji itu alokasinya itu kan biasanya kebutuhan dulu lah. Dan hutang itu nanti dulu. Nah, harusnya hutang itu jadi kebutuhan. Kebutuhan untuk diselesaikan. Nah, kalau mau enak ya dipotong langsung gitu ya. Nah, atau ada juga mungkin kebanyakan dari pemirsa ya ingin tahu juga kalau misalkan ingin bersedekah tapi masih punya hutang itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau ada orang Jawa bilang jagan ya, sesuatu yang bisa untuk bayar. Contohnya gini, kurban ya. Betul. Kurban tapi hutang dulu. Tapi dia sudah punya ini ya, cadangan bahwa besok itu tuh bulan kesekian dia akan mendapatkan rezeki dari tempatnya. Misalnya sudah menyiapkan untuk jual tanah atau jual apa, cuman itu belum laku, ya kan? Nah, suatu saat kan dia laku bisa membayar hutang yang dia lakukan. Nah, kalau begitu boleh. Tapi kalau nggak punya sing dijagakan sama ya jangan itu ya. Jangan ya. Sebaiknya ya dilunasi dulu ya. Jangan sampai di luar kelihatan gagah ternyata pendak dino ditunggoni wong nagih. Itu kan tidak baik juga ya. Itu ya yang keempat. Yang terakhir yang harus segera bertaubat. Jika kita menyadari punya kesalahan, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Mumpung Ramadan apalagi kita sudah diajari doa yang sangat bagus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan orang yang melakukan puasa, qiyamul lail, salat malam itu kalau memenuhi 2 syarat kan akan diampuni ya. Imanan wahtisaban. Iman itu karena iman, wahtisaban itu hanya berharap pahala dari Allah. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, saya terangkan tentang Allahumma innaka afun. Kenapa kita diajari oleh Rasulullah dengan istilah afun ya? Afun itu kalau orang Jawa susah mengucapkan jadi apem. Iya, makanya bulan ruah itu pada memberi apem. Sebenarnya maknanya pengen minta maaf. Afun, khotoan kola, katakan maaf atas kesalahanmu. Khotoan itu kan kesalahan ya. Ya itu orang Jawa kan begitu. Nah, afun dengan ghafur ini 2 istilah yang sama-sama bermakna Allah Maha Pengampun. Tapi di situ ada perbedaan. Kalau ghafur itu Allah mengampuni dosa kita.
tapi catatan keburukannya tidak dihilangkan. Jejak digitalnya masih, recordingnya masih, typingnya masih. Jadi kita kalau dibuka itu pasti akan malu. Ya sama kalau kita misalnya nulis di medsos ya, memaki-maki orang. Suatu saat ketemu orangnya sudah minta maaf, tapi ketika itu dibuka kembali, loh ternyata saya pernah seperti ini kan malu gitu. Nah sama di akhirat juga begitu. Dosa kita diampuni, tapi rekaman keburukannya masih dibuka oleh Allah, kita kan malu. Mungkin zaman SMP seneng nungguin kandang ayam tetangga, nungguin telurnya diambil, itu kelihatan semua, itu kan malu. Nah sementara afun ini Allah memaafkan sekaligus menghapus. Maka harapan kita Allahumma innaka afun, ya Allah, ya Tuhanku yang maha pemaaf, tuhibul afa, mencintai orang yang minta maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku, supaya diampuni sekaligus dihapuskan. Maka orang keluar dari Ramadan beridul fitri sudah putih, fitrah kembali putih seperti bayi, karena dimaafkan sekaligus dihapuskan dosa dan kesalahannya. Ini makanya semakin ke sini, semakin Ramadan itu mendekati 10 hari terakhir, harusnya semakin kenceng doanya. Ya. Karena kalau ngepasi Lailatul Qadar pasti diijabah oleh Allah, pasti dikabulkan Allah. Ngepasi malam Qadar, cuma kita kan nggak tahu kapan malam Qadar. Jangan-jangan sudah datang. Nah, itu ya 5 perkara yang disegerakan. Ya. Jadi tadi ya pemirsa disampaikan Ustadz Kunchoro 5 perkara yang disegerakan. Yang pertama adalah menjamu tamu, yang kedua menikahkan anak perempuan jika sudah waktunya ya Ustadz ya. Iya, kalau masih TK aja. Barangkali sudah dijodohkan dari kecil Ustadz. Ya kan, makanya doa itu ada yang cash, ada yang carry. Cash itu langsung, carry itu sesuk-sesuk ya. Nah, doa minta menikah itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Itu kan kalau TK ya belum dikabulkan kan. Masih nunggu nanti. Kemudian yang ketiga mengubur jenazah ya, merawat dan menguburkan jenazah. Lalu yang keempat membayar hutang, dan yang terakhir adalah bertaubat. Nah mungkin dari pemirsa yang ingin disampaikan ada pertanyaan, nanti kita di segmen selanjutnya akan disampaikan ya, dan juga Ustadz Kunchoro siap untuk menjawabnya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, pastikan tetap bersama kami di Siraman Rohani, Sang Ngaji TV, warna baru keluarga Jogja. Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android, dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ateges kading hari sun ngumpuli sangirami. Mintolan memuji lekanono pronto mami timampur
Tampanono pusakaku Kiai Samparangin. Tampakno pusakamu. Ketoprak, Rabu dan Kamis jam 9 malam hanya di Sangaji TV. Semakin cepat jenazah itu dimakamkan, dia itu semakin cepat mengetahui tempat dia kembali. Nah, dan tidak menjadi beban bagi keluarganya kalau ternyata si jenazah itu ternyata punya punya beban-beban yang harus ditanggung. Maka semuanya harus diselesaikan. Nah, ini bagian dari fardu kifayah sebenarnya. Fardu kifayah itu satu kewajiban yang harus ada yang melakukan di satu lingkungan masyarakat. Kalau ada orang meninggal dunia, maka ada perwakilan yang melakukannya ya, melakukan semua kewajiban itu ya, entah memandikan. Nah, mandikan ini biasanya memang spesialis nih, tidak semua orang kan mampu. Ya. Dijak ya ono sing ra gelem barang. Ayo Mas melu ngedusi. Wah, saya enggak mau, Pak. Loh kenapa? Saya sendiri jarang mandi gitu. Oh, berarti perkaranya keset itu. Perkaranya bukan nggak bisa, tapi nggak mau gitu. Nah, ini ya, jadi yang seperti itu patut disegerakan. Tadi supaya bagi si mayat, kalau dia orang baik, dia segera bisa melihat tempat dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan menarik. Tapi banyak kan mungkin dari masyarakat belum banyak yang mengetahui, belum banyak yang paham ya. Iya, dan pengertian disegerakan itu kadang juga ada yang salah pengertian. Iya. Disegerakan itu langkahnya. Iya. Jadi kerandanya terus dibawa lari. Nah, kalau nggak ditali kan repot itu ya. Mau dimakamkan tengkurap itu kan. Untuk sudah nggak bisa protes ya. Nah, ini mempercepat itu bukan kemudian seperti itu terus kalau naik ambulan terus supirnya gaspol remblong itu kan nanti bisa mencelakakan yang lain juga gitu. Makanya ada ukuran-ukuran tertentu ya. Dipercepat itu dari sisi waktu ya. Jangan sampai berlama-lama di dalam rumah. Gitu. Terus yang berikutnya, nah ini perkara yang harus disegerakan. Baik, apa itu? Membayar hutang. Waduh, Ustaz. Nah, kok lihatnya ke saya? Ustaz? Ya, kalau lihat ke sana juga banyak ternyata. Ya, sebenarnya ya saya sedang membicarakan saya sendiri nih. Membayar hutang memang harus disegerakan ya. Iya. Karena termasuk Rasul Muhammad SAW tidak mau mensolatkan mayat yang masih punya hutang. Baik. Iya. Ketika beliau bertanya kepada keluarga si mayat, pasti kan ini ada urusan yang belum selesai belum? Hutang piutang. Oh, belum ya, selesaikan dulu ya. Maka kalau kita sering takziah itu biasanya perwakilan keluarga akan berikan sambutan. Kalau ada yang berkaitan dengan hak ada, maka itu supaya segera diselesaikan gitu. Nah, ini tidak menjadi gagal. Karena begini, semakin menumpuk nanti akan semakin susah. Termasuk bagi mbak-mbak, ibu-ibu itu hutang puasa itu harus segera dibayar. Gitu. Kalau punya hutang puasa Idul Fitri, paling kita beridul Fitri 1-2 hari setelah itu kalau bisa ya langsung dibayar tuh. Wah, isyukah panganane Pak. Nah, biasanya kan isyukah undangan sawalan gitu. Sering-seringnya sih mendekati Ramadan depannya lagi tuh Ustaz. Pak, banyak tuh yang Ramadan kurang 2 hari masih utang 7 hari. Terus gimana nyaurnya itu? Kadang-kadang kan kalau setelah Lebaran tuh eman-eman ya. Masih banyak undangan gitu ya. Nah, nanti tiap hari undangan reuninya saja sampai kuliah kan. Kuliah reuni, SMA reuni, SMP reuni, SD reuni, TK reuni. Yang ada cuma PAUD. Selalu koncone sopo gitu kan. Nah, maka disegerakan bayar hutang itu. Dan hutang itu kan beban ya. Beban sebenarnya. Semakin banyak ya semakin beban. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang orang tidak sadar karena hutang itu bisa tidak sengaja mengajari bohong bagi anaknya. Ya, contohnya begini, sudah hafal kalau jam sekian itu pasti ada penagih hutang datang. Dia nggak siap untuk membayar, dan bilang ke anaknya, Nduk atau Le, nanti tolong bilang kalau orangnya datang, ibu pergi. Pergi kemana Bu? Ke Temanggung, sing kira-kira adoh. Orangnya datang betulan kan, tanya soalnya, Dek, ibunya mana? Oh, tadi saya disuruh bilang ibu untuk pergi ke Temanggung. Kan anak kecil jujur ya. Nah, Temanggungnya mana, Dek? Bu, Temanggungnya mana, Bu? Malah takon gitu. Nah, itu kan jadi konangan gitu. Dan itu upaya yang sengaja nggak sengaja sebenarnya orang tua sedang mengajari anaknya berbohong. Nah, itu termasuk efek yang kurang baik dari bagaimana ketika seorang itu tidak segera Jadi kita itu kadang-kadang berpikirnya gini Mbak, punya uang 500.000, punya hutang 300.000, mau membayar tuh eman-eman.
Kalau saya bayarkan mesti tinggal 200. Padahal hakikatnya uang dia juga cuma 200. Iya. Karena dia masih menanggung hutang. Dan tidak punya hutang itu kayaknya tentrem gitu. Tapi kok koyonya ya angel gitu. Semua orang akan seperti itu ya. Nah, maka semakin sedikit ya kita akan semakin lebih nyaman karenanya gitu. Itu yang keberapa tadi? Ya, keempat. Ya, yang Tapi keempat. Ustadz, mohon maaf. Nah, kan biasanya nih, misalkan habis dapat gaji nih Ustadz ya. Habis dapat gaji itu alokasinya itu kan biasanya kebutuhan dulu lah. Iya. Dan hutang itu nanti-nanti dulu. Nah, itu Harusnya hutang itu jadi kebutuhan. Kebutuhan untuk diselesaikan. Nah, Kalau mau enak ya dipotong langsung gitu ya. Nah, atau ada juga mungkin kebanyakan dari pemirsa ya ingin tahu juga kalau misalkan ingin bersedekah tapi masih punya hutang itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau ada orang Jawa bilang jagan ya, sesuatu yang bisa untuk bayar. Contohnya gini, kurban ya. Betul. Kurban tapi hutang dulu. Tapi dia sudah punya ini ya cadangan bahwa besok itu tuh bulan kesekian dia akan mendapat rezeki dari tempatnya. Misalnya sudah menyiapkan untuk jual tanah atau jual apa, cuman itu belum laku, ya kan? Nah, suatu saat kan dia laku bisa membayar hutang yang dia lakukan. Nah, kalau begitu boleh. Tapi kalau nggak punya sing dijagakan sama ya jangan itu ya. Jangan ya. Sebaiknya ya dilunasi dulu ya. Jangan sampai di luar kelihatan gagah ternyata pendak dino ditunggoni wong nagih. Waduh. Itu kan tidak baik juga ya. Baik. Itu ya yang keempat. Yang terakhir yang harus segera bertaubat. Jika kita menyadari punya kesalahan, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Mumpung Ramadan apalagi nggih. Kita sudah diajari doa yang sangat bagus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan orang yang melakukan puasa, qiyamul lail, salat malam itu kalau memenuhi 2 syarat kan akan diampuni ya. Imanan wahtisaban. Iman itu karena iman, wahtisaban itu hanya berharap pahala dari Allah. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, saya terangkan tentang Allahumma innaka afun. Kenapa kita diajari oleh Rasulullah dengan istilah afun ya? Afun itu kalau orang Jawa susah mengucapkan jadi apem. Iya, makanya bulan ruah itu pada memberi apem. Sebenarnya maknanya pengen minta maaf. Afun, khotoan kola, katakan maaf atas kesalahanmu. Khotoan itu kan kesalahan ya. Ya itu orang Jawa kan begitu. Nah, afun dengan ghafur ini 2 istilah yang sama-sama bermakna Allah Maha Pengampun. Tapi di situ ada perbedaan. Kalau ghafur itu Allah mengampuni dosa kita, tapi catatan keburukannya tidak dihilangkan. Jejak digitalnya masih, recordingnya masih, typingnya masih. Jadi kita kalau dibuka itu pasti akan malu. Ya sama kalau kita misalnya nulis di medsos ya, memaki-maki orang. Suatu saat ketemu orangnya sudah minta maaf, tapi ketika itu dibuka kembali, loh ternyata saya pernah seperti ini kan malu gitu. Nah sama di akhirat juga begitu. Dosa kita diampuni, tapi rekaman keburukannya masih dibuka oleh Allah, kita kan malu. Mungkin zaman SMP seneng nungguin kandang ayam tetangga, nungguin telurnya diambil, itu kelihatan semua, itu kan malu. Nah sementara afun ini Allah memaafkan sekaligus menghapus. Maka harapan kita Allahumma innaka afun. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai orang yang minta maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku, supaya diampuni sekaligus dihapuskan. Maka orang keluar dari Ramadan beridul fitri sudah putih, fitrah kembali putih seperti bayi karena dimaafkan sekaligus dihapuskan dosa dan kesalahannya. Ini makanya semakin ke sini, semakin Ramadan itu mendekati 10 hari terakhir, harusnya semakin kenceng doanya. Ya. Karena kalau ngepasi Lailatul Qadar pasti diijabah oleh Allah, pasti dikabulkan Allah. Ngepasi malam Qadar, cuma kita kan nggak tahu kapan malam Qadar. Jangan-jangan sudah datang. Nah, itu ya 5 perkara yang disegerakan. Ya. Jadi tadi ya pemirsa disampaikan Ustadz Kunchoro 5 perkara yang disegerakan. Yang pertama adalah menjamu tamu, yang kedua menikahkan anak perempuan jika sudah waktunya ya Ustadz ya. Iya, kalau masih TK ya jangan. Barangkali sudah dijodohkan dari kecil Ustadz. Ya kan, makanya doa itu ada yang cash, ada yang carry. Cash itu langsung, carry itu sesuk-sesuk ya. Nah, doa minta menikah itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Itu kan kalau TK ya belum dikabulkan kan. Masih nunggu nanti. Kemudian
Kemudian yang ketiga mengubur jenazah ya, merawat dan menguburkan jenazah. Lalu yang keempat membayar hutang, dan yang terakhir adalah bertaubat. Nah, mungkin dari pemirsa yang ingin disampaikan ada pertanyaan, nanti kita di segmen selanjutnya akan disampaikan ya, dan juga Ustadz Kucol siap untuk menjawabnya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, pastikan tetap bersama kami di Siraman Rohani Sang Ngaji TV, warna baru keluarga Jogja.